Perkenalkan, nama saya Pascaria Rika, NIM saya 201041717146, kelas A2, semester 4, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. Di video ini, saya akan menjawab beberapa soal UAS yang telah diberikan mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Pada tugas ini terdapat 3 bagian tugas. Yang pertama, bagian A itu mengenai lagu pemasaran dan drama pemasaran. Yang kedua itu bagian B, yaitu mengenai teori-teori pemasaran selama pembelajaran 1 semester ini. Dan yang ketiga yaitu bagian C, mengenai video pemasaran. Yang akan pertama saya jelaskan yaitu bagian A mengenai lagu pemasaran dan drama pemasaran. Judul dari drama pemasaran kami adalah pengembangan inovasi produk. Kami mengangkat judul tersebut dalam drama pemasaran kami karena dalam drama tersebut menjelaskan tentang pengembangan suatu produk terhadap perusahaan. Anggota dalam drama kami yaitu Dita Nuraini sebagai direktur utama, Meliana sebagai sekretaris direktur, Anastasia Angelina sebagai direktur keuangan, Sheila Adelia sebagai direktur administrasi dan umum, Elsa Retno Julianti sebagai direktur marketing, Siska Margareta sebagai direktur sumber daya manusia, Marcel Harideo sebagai satpam, Paulus Radi sebagai OB, dan saya sendiri Pascaria Rika sebagai direktur sistem informasi. Isi cerita dari drama pemasaran kami adalah sebuah perusahaan yang bernama PT Nature Beauty pada hari itu sedang mengadakan rapat. Perusahaan ini pun sedang mengalami pengembangan produk yang sangat pesat. Pada rapat ini, mereka sedang melakukan inovasi untuk meningkatkan kepuasan konsumen terhadap produknya. Mereka pun membuat beberapa semboyan untuk membuat konsumen semakin tertarik pada produknya. Yang dapat teman-teman semua ambil dari kisah drama kami yaitu di dalam pekerjaan kita harus melakukan kerjasama yang baik. Perusahaan yang maju berkembang pun berkat dari kerjasama tim yang baik. Setiap bidang harus menyelesaikan tugasnya masing-masing dan setelah itu melakukan evaluasi untuk setiap bidang sehingga segala kekurangan dan kelebihan dapat diketahui sesama. Yang berikutnya mengenai lagu pemasaran. Judul lagu pemasaran dari kelompok kami adalah macam-macam pemasaran. Yang dapat kami peroleh dari lagu tersebut adalah semangat dan kerja keras untuk memulai bisnis. Untuk memulai bisnis juga kita harus membutuhkan semangat serta usaha. Dalam pemasaran juga terdiri dari beberapa jenis pemasaran. Kita dapat mengetahui jenis-jenis pemasaran tersebut lewat lagu pemasaran yang telah kami buat. Kesan saya selama mengikuti perkuliahan selama semester ini yaitu saya merasa sangat puas dengan pengajaran selama 1 semester ini. Banyak materi dan banyak tugas yang telah saya dapatkan di semester ini. Walaupun hanya dilakukan secara daring, saya harap untuk kedepannya dapat dilakukan secara tatap muka agar pembelajaran semakin lebih maksimal. Yang sudah saya dapatkan selama mengikuti perkuliahan ini tentunya saya mendapatkan materi pembelajaran yang membuat saya semakin mendalami tentang pasar. Dengan belajar pemasaran, saya jadi tahu penting usaha dan kerja keras untuk memulai suatu bisnis yang akan dijalani. Selanjutnya bagian B yaitu mengenai teori-teori pemasaran. Ada 3 komponen penting yang berkualitas dan memenuhi kepuasan konsumen. Yang pertama ada strategi pelayanan. Dengan strategi yang fokus pada pelayanan, bisnis dapat mengomunikasikan ide-ide kreatif dengan cara yang lebih nyata dan meyakinkan. Pendekatan tersebut juga bisa membuat bisnis menawarkan layanan yang tepat bagi konsumen. Lebih dari itu, layanan juga dapat diberikan pada waktu yang tepat. Ditambah dengan sedikit proses trial dan error, pada akhirnya bisnis akan bisa menghadirkan pelayanan yang memikat konsumen sehingga terus datang kembali. Komponen yang kedua ada performa layanan. Menurut berbagai studi, pelatihan dan pemberdayaan dan penghargaan merupakan 3 elemen penting yang mempengaruhi performa. Selanjutnya akan menghantarkan bisnis pada tercapainya kualitas pelayanan yang prima. Komponen yang ketiga yaitu pengalaman konsumen. Sesuai dengan pengertian kualitas pelayanan dan paparan sebelumnya, terdapat elemen pengalaman konsumen yang tidak dapat dipisahkan dari pelayanan. Sebab itu, kamu perlu melacak dan mengukur customer experience. Inilah satu-satunya cara untuk mengevaluasi secara akurat kualitas penyampaian suatu layanan dan meningkatkannya. Selanjutnya
Yang kedua yaitu mengenai tren digital marketing di tahun 2022 ini. Prediksi tren digital marketing pertama ialah artificial intelligence atau biasa kita singkat dengan AL atau biasa kita ketahui sebagai kecerdasan buatan dapat menganalisis perilaku konsumen dan pola pencarian, memanfaatkan data dari platform media sosial dan posting blog untuk membantu bisnis memahami bagaimana pengguna dan pelanggan menemukan produk dan layanan mereka. Misalnya, bot Messenger Facebook dapat membantu kamu mengotomatisi dan mengoptimalkan layanan pelanggan. Kecerdasan buatan juga menawarkan informasi dan tips kepada pengguna dengan masuk ke percakapan. Prediksi tren digital marketing selanjutnya adalah membuat iklan terprogram dan programmatic advertising, berarti menggunakan AL untuk mengoptimasikan pembelian iklan sehingga kamu dapat menargetkan audiens yang lebih spesifik. Penawaran atau lelang waktu nyata misalnya adalah dengan pembelian iklan terprogram. Otomatis ini jauh lebih efisien dan cepat, yang berarti konversi yang lebih tinggi dan biaya perolehan pelayanan yang lebih rendah. Ini mengubah wajah iklan digital begitu cepat sehingga menurut eMarketer, hampir 90% iklan bergambar digital di AS akan diprogram oleh 2020. Untuk fitur yang satu ini mungkin sudah menjadi digital marketing kamu, namun chatbots akan harus menjadi bagian penting dari digital marketing pada tahun 2022. Teknologi berbasis AL ini menggunakan pesan instan untuk mengobrol secara real-time, siang atau malam dengan pelanggan atau pengunjung situs Anda. Personalisasi. Jika kamu ingin menonjol di tahun 2022, kamu perlu mempersonalisasikan pemasaran, dan itu berarti seperti sebuah konten, produk, email, dan lainnya yang dipersonalisasikan. Dengan ketersediaan data seperti riwayat pembelian, perilaku konsumen, dan tautan yang diklik, konten kostum tidak pernah semudah ini. Video marketing. Angka-angka ini menunjukkan pentingnya memasukkan video ke dalam strategi pemasaran digital di tahun 2022. 70% konsumen mengatakan bahwa mereka telah membagikan video brand. 72% bisnis mengatakan video telah meningkatkan rasio konversi mereka. 52% konsumen mengatakan bahwa menonton video produk membuat mereka lebih percaya diri dalam keputusan pembelian online. 65% eksekutif mengunjungi situs web market dan 39% panggilan ke vendor setelah melihat video. Selanjutnya ada 4 jenis pemasaran atau yang biasa kita sebut dengan 4P. Yang pertama ada produk. Untuk bisa unggul dari kompetitor, perusahaan harus membuat produk yang berkualitas dan memiliki kelebihan. Produk yang diluncurkan di pasar tentu saja harus memenuhi keperluan, kemauan, dan harapan konsumen. Variasi pilihan produk, bentuk fisik, fitur, merek, jasa, kemasan, dan garansi dari produk juga harus diperhatikan untuk menarik perhatian konsumen. Sebelum menggambarkan produk, Anda harus menganalisa kebutuhan pasar dan baru bisa masuk ke tahap penentuan harga, distribusi, dan promosinya. Berikutnya ada price atau harga. Poin selanjutnya dalam strategi pemasaran 4P adalah price. Penentuan harga produk juga merupakan aspek penting dalam strategi pemasaran karena bisa mempengaruhi permintaan dan penjualan di pasar. Selain itu, penetapan harga memiliki tujuan mempertahankan dan memperbaiki market share, stabilitas harga untuk mencapai target pengembalian investasi dan mencapai laba maksimum. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga adalah biaya, keuntungan, kompetitor, dan perubahan kebutuhan pasar. Selanjutnya ada promotion atau promosi. Produk yang berkualitas tidak akan terjual jika tidak dilakukan promosi. Promosi merupakan kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan mengomunikasikan produk atau perusahaan Anda kepada audiens. Promosi bertujuan untuk menginformasikan ke market atau konsumen mengenai produk atau bisnis Anda. Promosi dapat berupa iklan, public relations,
publikasi atau media sosial dan media cetak, dan promosi penjualan. Selanjutnya ada place atau distribusi. Place dalam hal ini adalah tempat di mana konsumen bisa mendapatkan produk Anda. Tempat produk Anda didistribusikan bisa berupa franchise, menawarkan produk di lokasi yang tepat dan target market yang sesuai dengan jalan tujuan dari strategi ini. Pentingnya menciptakan kepuasan pelanggan dalam membangun sebuah usaha. Hal yang paling penting adalah kepuasan pelanggan. Jika seseorang pelanggan merasa puas dengan produk yang dijual, mereka akan menjadi pelanggan yang loyal dan akan merekomendasikan produk Anda pada orang lain. Dengan begitu, akan ada banyak pelanggan baru yang berdatangan mencari produk Anda. 8 dimensi mutu. Yang pertama ada performa atau kinerja. Performansi atau kinerja merupakan dimensi kualitas yang berkaitan dengan karakteristik suatu produk. Contohnya sebuah televisi, kinerja utama yang kita kehendaki adalah kualitas gambar yang dapat ditonton dan kualitas suara yang dapat didengar dengan lebih jelas dan baik. Yang kedua ada fitur. Fitur merupakan penduduk atau pelengkap dari karakteristik utama suatu produk. Misalnya pada produk kendaraan beroda 4 seperti mobil, fitur-fitur pendukung yang diharapkan oleh konsumen adalah seperti DVD, CD player, sensor atau kamera mundur serta remote control mobil. Yang ketiga ada keandalan atau kehandalan. Kehandalan adalah dimensi kualitas yang berhubungan dengan memungkinkan sebuah produk dapat bekerja secara memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu. Yang keempat, selanjutnya ada kesesuaian. Kesesuaian adalah kinerja dan kualitas produk dengan standar yang diinginkan. Pada dasarnya, setiap produk memiliki standar atau spesifikasi yang telah ditentukan. Yang kelima, ada daya tahan atau ketahanan. Ketahanan ini berkaitan dengan ketahanan suatu produk hingga harus diganti. Daya tahan ini biasanya diukur dengan umur atau waktu daya tahan suatu produk. Yang keenam ada kemudahan servis. Kemudahan servis adalah kemudahan atau perbaikan jika dibutuhkan. Hal ini sering digunakan dengan layanan yang disediakan oleh produsen seperti ketersediaan suku cabang dan kemudahan perbaikan jika terjadi kerusakan serta adanya pusat perbaikan yang mudah dicapai oleh konsumen. Yang ketujuh ada estetika atau keindahan. Estetika adalah dimensi kualitas yang berkualitas dengan tampilan, bunyi, rasa, maupun bau suatu produk. Contohnya penampilan sebuah ponsel yang ingin dibeli serta suara merdu musik yang dihasilkan oleh ponsel tersebut. Dan yang terakhir adalah kualitas yang dirasakan atau kesan kualitas. Kesan kualitas adalah kesan kualitas suatu produk yang dirasakan oleh konsumen. Dimensi kualitas ini berkaitan dengan persepsi konsumen terhadap kualitas sebuah produk atau merek, seperti ponsel iPhone, mobil Toyota, kamera Canon, printer Epson, dan jam tangan Rolex yang menurut kebanyakan konsumen merupakan produk yang berkualitas. Ada 4 manfaat yang didapatkan dalam program menjaga mutu. Yang pertama adalah memberikan kepuasan kepada para pelanggan sehingga menjaga kepercayaan terhadap perusahaan. Yang kedua, menumbuhkan rasa motivasi di dalam diri karyawan. Yang ketiga, meningkatkan standar kerja di dalam perusahaan. Dan yang keempat, meningkatkan dan menjaga rasa baik perusahaan. Pengertian dari ekuitas merek atau brand equity adalah ekuitas merek atau brand equity adalah menilai merek yang sangat kuat pada persepsi konsumen yang mempengaruhi keputusan pembelian, kepercayaan, dan tentunya penjualan bagi bisnis. Keunggulan dan kekurangan ekuitas merek. Yang pertama ada keunggulan, meningkatkan ekuitas brand. Maksudnya di sini adalah memperkenalkan produk baru dari kategori berbeda di bawah naungan brand inti yang sama akan membantu dalam meningkatkan brand di mata pelanggan. Brand Anda berpeluang terlihat oleh audiens yang lebih luas. Akhirnya ekuitas ini pun jadi meningkat.
meningkatkan peluang produk baru lebih mudah diterima. Maksudnya di sini adalah meningkatnya brand awareness terhadap merek yang ada dapat menciptakan keinginan bagi konsumen untuk mencoba dan menerima produk baru yang Anda tawarkan. Apalagi kalau konsumen telah memiliki pengalaman yang baik selama menggunakan dan memiliki produk-produk Anda sebelumnya. Selanjutnya adalah meningkatkan brand image. Saat Anda meluncurkan produk baru dengan pesan dan janji merek dasar yang sama, maka brand image akan turut meningkat. Akhirnya, pelanggan pun mulai percaya pada merek terbaru Anda. Selanjutnya ada biaya penghemat brand baru untuk lebih hemat. Biaya untuk melakukan pengembangan brand tentunya tidak sedikit. Ada budget marketing dan promosi digital yang umumnya tak terbatas. Nah, perluasan merek akan turut membantu menghemat biaya pemasaran dan promosi. Mengapa bisa begitu? Karena platform yang sama atau digunakan sebelumnya dapat Anda pakai kembali untuk mempromosikan kedua produk. Proses digital marketing pun bisa lebih efisien. Berikut ini ada kelemahan ekuitas merek. Yang pertama, dapat membingungkan pelanggan dalam memilih produk mana yang paling baik. Yang kedua, retail cenderung beranggapan bahwa perluasan ini semata-mata merupakan mutu produk, yaitu semata-mata merupakan fotokopi dari merek yang sudah ada, sehingga mereka tidak perlu menyimpan stok produk tersebut. Yang ketiga, dapat merusak merek induk yang sudah ada. Dan yang keempat, seandainya produk baru dengan perluasan lini tersebut tersebar sukses di pasar, ada kemungkinan ia memakan merek induk yang sudah ada. Selanjutnya, bagian C, yaitu mengenai video pemasaran. Untuk video pertama, judul video tersebut adalah Prediksi Karir dan Tren Digital Marketing di tahun 2022. Pembicara di video tersebut adalah Ibu Mandi Purwahartono dan Bapak Andin Rahmana. Yang mereka bicarakan adalah tentang prediksi karir digital marketing di tahun 2022. Penjelasan mengenai apakah digital marketing dapat dikembangkan di masa akan datang. Melihat dari dunia yang semakin berkembang ini, digital marketing akan semakin berkembang 5 tahun mendatang. Pembelajaran yang didapatkan dari video tersebut yaitu gunakanlah sosial media digital marketing ini dengan baik dan benar. Manfaatnya, kita dapat memahami digital marketing ini lebih dalam dan untuk lebih mudah memahaminya. Cara kita menerapkan teori-teori ini adalah dengan mengenal terlebih dahulu apa itu tren digital, dan setelah kita tahu, barulah kita menerapkan sesuai ide dan kreativitas kita masing-masing. Selanjutnya video kedua. Judul dari video tersebut yaitu mengenai 9 tren strategi digital marketing tahun 2021. Pembicara dari video tersebut adalah Ibu Desiana Andar. Berikut ini adalah 9 strategi digital marketing tahun 2021. Yang pertama ada video. Peran video dalam digital marketing semakin penting dari tahun ke tahun. Statistik juga menunjukkan bahwa 96% konsumen memanfaatkan video untuk membuat keputusan mereka dalam pembelian suatu produk. Yang kedua ada user generative content atau yang disingkat dengan UGC, adalah konten yang diciptakan sendiri oleh konsumen atau follower brand Anda. UGC ini harus dilakukan karena 90% pembeli mengatakan bahwa UGC ini mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Yang ketiga ada konten marketing. Peran konten marketing ini akan terus berlanjut di 2021 karena data menunjukkan bahwa konten marketing mampu membantu 86% pembisnis mencapai target bisnis mereka. Yang keempat ada micro-influencer. Terbukti lebih memiliki ikatan yang erat atau engagement lebih tinggi dengan para followersnya. Yang kelima ada social media marketing. Social media marketing masih wajib digunakan karena juga pengguna media sosial terbukti selalu bertambah pada setiap tahunnya. Dan yang keenam ada strategi SEO. Strategi SEO ini sangat penting bagi audiens. Yang ketujuh ada geofencing teknologi. Teknologi ini dapat mempermudah calon konsumen untuk menentukan bisnis Anda. Yang ke-8
Keempat, ada e-commerce. Penelitian membuktikan bahwa pembelian melalui e-commerce ini jauh lebih tinggi dibandingkan platform lainnya. Dan yang terakhir, ada omni-channel marketing, adalah praktek pemasaran yang mengandalkan banyak platform mulai dari website, sosial media, email, sampai toko fisik. Pembelajaran yang kita dapatkan adalah kita dapat mengetahui 9 tren strategi digital marketing di tahun 2021. Manfaatnya dapat membuat bisnis kita berjalan dengan lancar, menerapkannya dengan cara mempelajari dulu arti penting dari 9 tren tersebut. Selanjutnya ada video ketiga, yaitu judul dari video ini adalah strategi penetapan harga. Pembicara dari video tersebut adalah Agung Adimas. Yang ia bicarakan dalam video tersebut adalah harga psikologis adalah strategi penetapan harga berdasarkan teori bahwa harga tersebut dapat memiliki dampak psikologis pada seseorang. Contoh penerapan strategi psikologis harga. Yang pertama, ada kerugian lebih berarti daripada keuntungan. Maksudnya adalah masalah selisih harga seperti harga sabun yang harganya 20.000 dan beberapa harga lain harganya Rp19.999. Tentunya orang akan mengambil yang lebih murah walaupun hanya selisih Rp1 saja. Selanjutnya yang kedua ada harga umpan. Contohnya seperti ayam geprek yang harganya Rp15.000 tidak mendapatkan TS, sedangkan yang harga Rp19.000 mendapatkan TS. Tentunya orang akan memilih paket yang lebih lengkap. Pembelajaran yang didapatkan yaitu sebagai seorang pembisnis kita harus lebih dapat menilai keuntungan mana yang lebih besar kita dapatkan. Manfaatnya kita mendapat keuntungan walaupun keuntungan itu kecil. Cara kita menerapkannya adalah dengan cara memilih keuntungan mana yang kita dapatkan lebih besar. Sekian mengenai jawaban UAS dari saya ucapkan terima kasih.